Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada satu tema pertanyaan tapi ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara kita supaya hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada manusia soal jodoh. Dan yang kedua, terus bagaimana kita tahu bahwa seorang wanita itu sudah pilihan yang tepat. Terus bagaimana cara menetralisir rasa insecure kita karena kita masih single. Baik. Yang pertama adalah apa tadi? Bagaimana agar Yang pertama apa? Yang pertama apa? Hanya bergantung kepada Allah. Maksud tidak bergantung kepada Allah itu bukan berarti lalu berkata aku tidak butuh kepada manusia. Oh tidak. Ini kecongkaan. Gimana kita tidak butuh dengan manusia? Allah mensyariatkan agar kita ta'awun, tolong menolong. Berarti mau tidak mau ada makhluk sosial. Kita mau tidak mau harus ada. Saling membutuhkan. Dibuat oleh Allah seperti itu. Nah, maksudnya tidak bergantung kepada Allah kecuali kepada Allah itu maknanya bukan berarti aku tidak berharap. Oh sok banget. Mohon maaf aku tidak butuh sama kalian. Oh, sok banget. Besok mau nikah, melamar, mau makan nenek. Congkak itu, congkak. Nah, kita memerlukan manusia untuk kepentingan kita sah. Yang tidak boleh adalah di saat kita bergantung memerlukan atau berharap kepada manusia, lupa bahwasanya yang memudahkan adalah tetap Allah. Sehingga Allah memberikan jalan dengan kecerdasan otak kita, kamu cari rezeki sana, kantor sana, ngelamar di sana. Bukan berarti saya bergantung kepada perusahaan, tetap kepada Allah, tapi jalannya harus ke situ dong, saya kerja. Sehingga di dalam bekerja pun dia tetap yakin ini adalah dari Allah. Tidak boleh sombong sudah dapat, belum tentu. Alhamdulillah dapat gaji, belum tentu. Mau sombong, gaji taruh tas, lampu merah, tasnya terbang. Mau sok banget ya, itu tetap harus bergantung kepada Allah. Bisa bosnya bangkrut dan sebagainya, kan begitu. Jadi maknanya bergantung kepada Allah itu selalu meyakini bahwasanya semuanya adalah dari Allah. Nah, karena semuanya dari Allah, melalui orang yang dipilih oleh Allah. Tiba-tiba ayahanda berbagi kepada anda rezeki. Ada teman anda yang baik ngasih kepada anda. Anda tidak boleh sok banget, mohon maaf aku tidak butuh dengan kamu, hanya kepada Allah. Anda ini kurang ajar namanya. Sementara Allah melalui lisan Nabi Muhammad menyebutkan yang tidak berterima kasih pada manusia tidak terima kasih pada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan manusia itu sarana atau manusia itu untuk menyampaikan nikmat kepadamu. Dan di saat dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penyalur nikmat, tentu ada kelebihan. Maka disinilah anda menjadi tidak bisa sombong kepada orang itu karena dia dipilih Allah. Ini ada pendidikan lain. Jadi nggak boleh sok banget, maaf saya tidak butuh kepada kalian, masya Allah hanya dengan Allah. Alah, bohong, masih bohong itu. Allah. Sehingga ikhtiar itu adalah bagian daripada menjalankan, daripada berharap kepada Allah. Ikhtiar itu jangan dianggap sepele. Ikhtiar itu bagian daripada berharap kepada Allah. Karena nyuruh ikhtiar adalah Allah. Makanya kalau sakit pergi ke dokter dong. Kalau lapar makan, ngantuk ya tidur. Pengen dapat rezeki ya kerja dong. Allah memang membuat seperti itu, sunnatullah. Dalam hidup ini seperti itu. Congkak Allah. Congkak. Nabi marah dengan orang begitu. Kayak begini ngaji majelis, ada seorang laki-laki datang dengan ontanya. Ontanya nggak diikat. Nabi kenapa nggak kok ikat? Gayanya tawakal ya Rasulullah. Ya salam. Nabi diajari tawakal. Nabi ikat dulu baru tawakal. Ikat baru tawakal. Usaha dulu. Ini seperti itu. Jadi jangan sok, jangan congkak. Makanya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak terima kasih pada manusia tidak terima kasih pada Allah. Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah. Paling tidak, dan itu sudah sangat luar biasa, katakan jazakallahu khairan. Itu kan perintah Nabi, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.
Nah, ini, jadi makna bergantung itu bukan congkak. Congkak itu nggak sah. Congkak dalam beragama nggak sah. Tidak diterima. Bukan tawakal sesungguhnya. Saya tawakal. Nggak apa-apa. Nyawa itu di tangan Allah, minum racun, bunuh diri dia. Sok banget ya. Kan Allah pasti tidak kenal Allah, man. Allah menyuruh kita begini, nyuruh begini. Ikhtiar. Yang kedua adalah bagaimana kita tahu kalau perempuan itu pilihan adalah terbaik untuk kita? Tentunya jalannya benar dong. Makanya pertama ya kita lihat secara zahir dia baik. Dia baik secara zahir. Dia wanita yang solehah, tentu dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariat dong. Mulai dari mungkin dia melaksanakan sholat, dia berbakti pada orang tua, dia menutup auratnya, dia begini wataknya. Itu zahir. Itu belum sampai. Itu baik di dia, tapi belum tentu baik untuk Anda. Kan gitu ya. Baru Anda masuk langkah berikutnya, istikharah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah. Jadi yang di istikharah itu adalah sesuatu yang memang cocok buat Anda, layak buat Anda. Anda seorang perempuan mau istikharah tentang laki-laki yang melamar Anda, harus ada kriteria dong. Wong dia pencuri, pemabuk, pencoleng, distikharai. Nggak perlu distikharai, ditolak. Wong sudah nggak benar istikharai, gimana ceritanya? Istikharah itu dia benar. Kebalikannya, mentang-mentang dia baik langsung diterima. Nah, ini nggak boleh juga. Dia mau baik, soleh, belum tentu baik untukmu. Dia baik di dirinya. Baik untuk orang lain belum tentu baik untukmu. Makanya dianjurkan istikharah. Nah, itu pasrah kepada Allah. Istikharah yang serius. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau dia tidak baik untukku, maka jauhkanlah dariku. Jujur istikharahnya. Makanya nanti adalah ini bab yang akhir-akhir ini kita hadirkan masalah diklat cinta. Makanya jangan menjatuhkan cinta dulu. Itu repot, nggak bisa milih. Kalau sudah orang terlanjur senang duluan, mana bisa milih? Dunia menjadi seluas daun kelor, tidak ada lagi kecuali dia. Masya Allah, kan repot. Gula Jawa rasa coklat, pusing. Istikharahnya pun kurang ajar. Mestinya istikharah kan, ya Allah, kalau memang dia baik untukku jadikanlah, kalau tidak baik jauhkanlah. Enggak, ya Allah, kalau memang baik untukku jadikanlah, kalau dia tidak cocok untukku, enggak baik untukku, jadikan baik untukku ya Allah. Kalau sudah miliknya orang, kembalikan padaku, kan kurang ajar. Ini jadi lakukan istikharah. Setelah istikharah Anda tidak perlu mimpi ini. Yang jelas Anda sudah menjalankan sunnah istikharah, Anda lakukan proses melamar. Ditolak, itu terbaik untukmu. Itu loh. Diterima, alhamdulillah terbaik untukmu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Yang terakhir. Catat. Bagaimana cara mengatasi insecure ketika masih single? Masya Allah. Subhanallah. Insecure itu ada dua model. Bisa jadi adalah bentuk ketawaduan. Kalau saya tidak akan hubungan dengan ilmu psikologi, padahal sesungguhnya itu masalah psikologi ya. Psikologi adalah jelas. Akan tapi saya ingin bawa kepada sesuatu yang lebih dalam lagi, biar mudah cepat menyelesaikan dari sifat itu. Psikologi adalah problem, tapi kami bisa membawa, karena psikologi itu adalah ilmu yang dahsyat luar biasa. Kan tapi kita bisa membawa kepada ilmu-ilmu yang ada di bawah. Jadi tidak akan bertentangan ilmu psikologi dengan ilmunya Rasulullah. Akan tapi justru penyempurna. Sehingga seorang fakih kalau dia punya ilmu psikologi lebih dahsyat. Seorang apapun dokter kalau ilmu psikologi dahsyat. Dokter melihat begini, sakitnya benar nggak benar sudah tahu ini. Sudah tahu karena psikologinya dulu ngomong, ilmu psikologinya sebelum ngobati. Bahkan mungkin karena dokternya ini dasar punya ilmu psikologi sehingga obat biasa saja tapi omongannya sembius menjadi sembuh, sebab kesembuhan itu ya. Nah, kami terlepas dari itu tapi kami akan untuk mencermati diri sendiri. Kalau sudah paham mana ini mudah menghindar. Bisa jadi insecure itu adalah bentuk ketawaduan tapi tidak dikontrol, sehingga menjadi tawaduk yang berlebihan. Padahal tawaduk kan baik, berlebihan menjadi dia tidak mau tampil dan sebagainya. Atau kebalikannya, itu orang sombong nggak nyampe dia tuh. Dia pengen begitu karena aku nggak mau. Akhirnya dia pengen sombong tapi nggak punya kemampuan dia. Sehingga menjadi orang begitu. Makanya harus diperangi ini. Jadi orang biasanya nanti gampang ngedon. Makanya ngedon itu adalah orang sombong yang nggak nyampe.
Hanya karena dia nggak lulus banyak ngedon. Kalau dia prestasi, ini dia. Makanya nggak lulus dia ngedon. Nah, dia sebelum jatuh ini dibayang-bayangi. Makanya muncul sifat ini. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku ini. Maka itu nanti baru setelah paham begini, bahwasanya itu adalah tawadhu yang berlebihan. Kalau berlebihan akan menjadi, tidak akan maju orang. Sehingga tawadhu itu harus pada tempatnya. Tawadhu yang berlebihan itu menjadikan orang manakah menjadi kerendahan. Tawadhu itu harus ada porsinya. Sehingga ada orang gayanya sih tawadhu, tapi bukan sesungguhnya tawadhu dia. Misalnya begini langsung nggak mau, saya hanya di pojok saya luar, nggak enak. Nah, ngapain masuk dong? Sama tamu di rumah orang mungkin semuanya pada duduk di atas, masuk aja duduk-duduk, langsung dia masya Allah, dia ustadz lagi paling besar, masya Allah, nggak mau duduk di bawah. Kenapa? Tawadhu. Anda ini bikin nyiksa orang. Muridnya sudah bertamu misalnya, ada gambarannya ya, ini model-model gambarnya sudah bertamu, siapin kursi, masya Allah, semua duduk kursi, ada kursi kosong, ada satu orang action tawadhu, tidur di bawah, nyiksa yang lain nggak enak dong, aneh-aneh, duduk ya yang iya seperti itu loh. Jadi tawadhu yang berlebihan itu menyiksa, jangan juga menyiksa orang lain dan tidak baik bagi dirinya. Tawadhu iya, tapi pada tempatnya. Akan tapi ini yang disebutkan tadi, maka insecure itu bisa saja menjadi satu bentuk tadi kesombongan yang nggak nyampe. Dia tuh pengen begini tapi nggak makanya saya jadi malu. Saya nggak bisa. Saya anaknya orang ini tapi saya begini. Saya anaknya orang, ya bapak saya mah begini. Tapi kan saya ini, teman saya pada begini, saya begini, nggak bisa maju dia, dan itu berbahaya. Makanya sekarang yakini bahasanya kemuliaanmu adalah di hadapan Allah. Allah yang menjadikan dirimu mulia. Sehingga kami sering sampaikan pada anak-anak, bisa jadi Allah akan mengangkat dirimu di saat Allah menjadikan kau tidak naik kelas. Kenapa? Agar kau tidak sombong. Selama ini kayaknya ranking 1 terus. Lihat, coba orang biasa ranking 1, SMP 1, 2, 3 ranking 1, SMP, SMA kelas 1 ranking 1, kelas 2, semester 2 ranking 2, kayak kiamat, stres. Padahal baru turun sekali dok hari itu. Ini kebodohan sebetulnya. Gara-gara begitu. Berarti bisa saja. Kan ada orang begitu. Berarti kesombongan dia. Dikit ngedon, nggak kuat dia. Orang hebat nggak ngedonan. Di saat dia jatuh, dia ingin bangkit. Di atas dia tawadhu. Tapi lihat orang rendah, gampang ngedon, jatuh, langsung runtuh, nggak bisa saya. Nggak boleh semacam itu. Bangkit, percaya diri. Allah yang maha kuasa. Allah menjadikan aku pandai. Allah menjadi. Nah, kemudian nanti juga datang kepada ahlinya, psikolog yang akan membimbing nanti untuk bisa menjadi orang yang percaya diri, bangkit dan seterusnya. Ada ahlinya. Semuanya punya bagian masing-masing. Paling tidak gambarannya kami hanya mengantarkan, pergilah ke sana. Kalau enggak ini bisa menjadi penyakit yang berbahaya kepada siapapun yang punya permasalahan seperti itu. Allah a'lam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.